Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Salah satu toko ponsel dan aksesoris di Tarakan terbakar. Puluhan sepeda motor di Samarinda terjaring razia operasi Patuh Mahakam 2025. Salah satu pelanggarannya menyelonong kabur saat petugas lengah. Parkir elektronik di Pasar Sanggam Berau hingga kini masih belum difungsikan karena sejumlah sebab. Palang elektronik atau portal elektronik di pintu masuk dan keluar Pasar Sanggam Aji Dilayas Berau ini sejatinya telah selesai dikerjakan sejak akhir tahun 2024 lalu. Meski begitu, fasilitas tersebut hingga Senin siang masih belum difungsikan. Dari pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Berau akhirnya terungkap alasannya. Salah satu alasan yang didapat adalah biaya parkir yang masih belum ditentukan. Selain itu, mereka juga membutuhkan petugas yang disiagakan di portal tersebut. Kalau bangunannya sekarang kan sudah ready ya, tapi kan sumber daya manusianya atau plannernya kan penting juga ya. Kalaupun harus diserahkan kan harus ada pelatihan khusus kepada operasionalnya nanti, operatornya. Nah, nanti kalau tidak operatornya tidak profesional jadi masalah juga ini, ya kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh juga melakukan pungutan apapun kalau tidak dilindungi dengan regulasi yang jelas. Contohnya MOU dan PKS. Ya. Nanti dasar itulah yang mengikat kita mengenakan biaya masuk parkir. Bagi warga, rencana pemberlakuan tarif parkir kendaraan yang memasuki areal pasar dinilai wajar. Mereka pun memastikan akan mendukungnya dengan menaati aturan tersebut. Kalau memang itu sudah menjadi aturan pemerintah daerah, kami setuju aja. Setuju aja. Karena itu mungkin menjadi wasilah yang lebih baik. Permudah juga mungkin untuk dengan tujuan tidak menyusahkan atau menyulitkan para pengunjung pasar. Tapi kan nanti ada retribusi parkirnya, Bang. Itu Abang pendapat aja kah, Bang? Misalnya bayar terus gitu? Iya, saya bayar terus. Bayar terus ya. Karena memang sudah menjadi kewajiban. Keharusan lah. Siap. Keharusan. Paling tidak sebagai parkir. Penerapan portal elektronik di Pasar Sanggam ini merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pendapatan. Diharapkan upaya Pemkab ini membuahkan hasil, terutama di sektor pendapatan asli daerah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berbagai hasil kerajinan tangan warga Lempake Senin siang dipamerkan oleh warga tak jauh dari kantor Koperasi Merah Putih di Tanah Merah, Samarinda. Hari itu, kantor koperasi itu menjadi ramai karena menjadi salah satu koperasi Merah Putih yang diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Selain hasil panen dan kerajinan tangan, kegiatan ini pun dilengkapi dengan pameran bibit tanaman, mulai dari cabai, tomat, jeruk, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Kelompok wanita tani yang melakukan pembibitan menyatakan,
Hasil kerja mereka itu sudah dijual ke beberapa daerah, mulai dari Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan beberapa daerah lainnya. Bibit siap tanam ini Pak. Ini ada cabai, ada tomat, ada terong, ada pepaya juga. Ada Pak juga. Ini produk dari mana Bu? Tanam di mana atau seperti apa? Di Kelempake ini Pak, daerah Benangan. Daerah Benangan. Produknya ini KWT P2N. Oh gitu ya. Ini dijual khusus bibitnya aja atau hasilnya juga Bu? Khusus bibit kita Pak. Khusus bibit ya. Alhamdulillah sudah menyuplai Kalimantan Timur sampai Sengata, sampai Kukar juga kemarin kita dapat proyek Kukar 63.000 bibit. 63.000 cabai ya. Selain sektor pertanian, pada pameran kali ini juga diperlihatkan kerajinan tangan dalam bentuk batik. Perajin memastikan bentuk dan model batik bisa dipesan sesuai keinginan. Namun mereka menegaskan jika ciri utama yang dibuat bermotifkan Kalimantan Timur. Bisa, request bisa mau warna, mau motif ya, karena kami ada beberapa sudah yang pesan, ada yang dari Bontang, ada request ada mangrove, tapi kan ada dayaknya. Jadi Ada dayaknya. Mangrove kita ada dayak. Kayak Samarinda kan ada ikan pesut ya. Ya. Kita kombinasikan dengan ya, Kalau kisaran harganya Bu? kisaran harga 300 sampai ada 1 juta. Para petani dan perajin berharap hadirnya Koperasi Merah Putih ini menjadi sarana untuk mendorong usaha mereka lebih bersinar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah petugas mendatangi gudang Bulog Kaltim Kaltara di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo, Balikpapan, Senin siang. Ini dilakukan sesaat sebelum penyaluran beras di wilayah Balikpapan. Data dari petugas terdapat 8.527 keluarga di Balikpapan yang akan menerima beras. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, para penerima bantuan tersebar di 34 kelurahan. Sedangkan beras yang akan dibagikan sebanyak 20 kg per keluarga untuk 2 bulan. Secara keseluruhan di semua 34 kelurahan se-Kota Balikpapan. Hanya setiap kelurahan itu berbeda-beda jumlahnya tergantung dengan daftar yang telah diberikan dari Kementerian Sosial melalui data terpadu DTKSN namanya, data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi datanya dari pusat kemudian diterima oleh pemerintah Kota Balikpapan. Dari list itu kita akan bagikan beras-beras yang sudah ditentukan. Berdasarkan data Bulog Kaltim Kaltara, stok beras yang tersimpan saat ini sebanyak 8.800 ton. Pada tahap awal penyaluran, sasarannya adalah Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota. Untuk 2 kecamatan tersebut disiapkan beras sebanyak 2.700 ton beras. Per hari ini stok yang ada di gudang Landasan Ilir sebanyak 8.800 ton, dan hari ini juga kita sudah launching untuk bantuan pangan sebanyak 27 ton. Untuk pertama adalah untuk Balikpapan Kota dan Balikpapan Tengah. Dan selanjutnya akan kita sesuai dengan kota yang ada, sesuai dengan program yang ada untuk beberapa kelurahan. Bu, dengan stok yang ada saat ini Bu, ketahanan pangan untuk beras sendiri di Kota Balikpapan bertahan berapa lama sih Bu? Bertahannya untuk 4-5 bulan ke depan. Sesuai jadwalnya, distribusi bantuan pangan dalam bentuk beras ini akan dilakukan hingga Desember 2025. Bulog Kaltim Kaltara memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.